Nah, teman-teman, di sini kami bersama dengan Ibu Amami selaku dosen agama. Nah, di sini nih kami berkesempatan untuk mendiskusikan atau meminta saran ataupun pendapat dari Ibu. Ini izinkan kami untuk bertanya nih, Bu, sekitar tentang apa sih? Tentang terorisme. Nah, jadi terorisme itu kan mungkin kita sudah nggak asing dengar nih, Bu. Nah, mungkin dari Ibu nih, berdasarkan pengalaman dan pendapat Ibu tersendiri nih, bagaimana sih bentuk atau konsep dari terorisme ini sendiri? Terorisme kalau kita tahu itu adalah kalau kita merujuk dari hukumnya ya, terorisme dalam negara yang demokrasi ini, maka itu adalah perbuatan yang menyimpang ya. Karena dia adalah merusak pertahanan dari negara itu sendiri, ya kan ya. Kalau kita dalam pandangan agama, terorisme juga hal yang merugikan, dan bentuknya itu kan macam-macam. Nah, itu merupakan salah satu penyimpangan. Biasanya kan terorisme ada penyimpangan dari agama. Kan seseorang yang teroris ini itu kan sama seperti membunuh dirinya nggak sih? Nah, itu tuh dia itu mati syahid, yang maksudnya ikut terbunuh itu mati syahid atau enggak? Nah, kita ini kan terorisme itu bagaimana konsepnya gitu kan ya. Kalau kadang memang orang kan jihad fisabilillah gitu kan, dengan terorisme itu maka diartikan dengan matinya mati syahid. Tapi apakah terorisme yang dilakukan itu baik tujuannya? Kan tidak. Kebanyakan dia merusak. Kita melihat ya, kayak terorisme itu biasanya muncul dengan pergerakan bom-bom kecil-kecil di berbagai daerah. Nah, apakah bom yang di sana tuh ada dampak positifnya? Tidak kan ya. Maka malah berdampak negatif. Kita tidak tahu yang terkena bom itu siapa, anak kecil yang tidak berdosa, orang-orang yang sedang bekerja. Berarti kita tidak bisa mendefinisikan terorisme atau yang mereka selubungkan dengan jihad fisabilillah itu tergolong dalam mati syahidnya. Terima kasih untuk waktunya bersedia untuk memberikan kami ilmu-ilmu dari mungkin terima kasih. Jadi Bang, menurut Abang, peran sebagai mahasiswa itu dalam mencegah terorisme itu gimana ya? Dalam mencegah terorisme tersebut, cara mahasiswa untuk tidak terjadi terorisme itu ya seperti itu, jangan mengikuti hal-hal seperti demo yang tidak jelas. Itu kan ada nggak sih orang-orang yang mengikuti support demo itu karena alasan yang tidak tahu, agaknya cuma menyebutkan musuh merusak lingkungan sekitar. Itulah yang membuat terjadi terorisme secara tidak langsung, bisa melakai seseorang, dan juga mengikuti hal-hal positif seperti mengikuti organisasi yang tidak sampai mengkritik sesuatu hal, yang tidak sampai merusak sekitar atau lingkungan. Cara peran mahasiswa untuk tidak terjadinya terorisme. Terima kasih ya Bang. Oke, cuma itu aja. Kami dari pendidikan biologi ingin sedikit bahas tentang terorisme. Apakah Kak bersedia? Nah, ini kakaknya dari prodi mana nih? Kami dari prodi biologi murni. Nah, jadi aku boleh tanya dulu nggak sebelumnya nama kakak siapa? Kakak nama saya Fitri Nahira dari program studi biologi murni. Oke, jadi Kak Fitri, menurut kakak, kenapa sih seorang tuh bisa terlibat dalam tindakan terorisme? Menurut yang saya ketahui ya, karena itu bisa menjadi faktor psikologi, ekonomi sosial, maupun ideologis. Seperti contoh ideologis yang ekstrim, dan juga ekonomi dan politik yang menurun. Karena pada dasarnya, terorisme itu menekankan pendapat dari suatu kelompok masing-masing. Jadi mereka mengajak orang-orang yang berbeda pendapat untuk bergabung bersama mereka menjadi suatu kelompok yang menentang pendapat masing-masing. Oke, jadi menurut kakak terorisme itu terjadi, orang tuh bisa terlibat dalam sesuatu karena dia tuh berbeda pendapat dengan yang lainnya. Oke, terima kasih ya Kak. Dalam perspektif Pancasila, terorisme jelas bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya.
seperti nilai kemanusiaan, persatuan, dan peradaban. Oleh karena itu, penguatan nilai-nilai Pancasila di lingkungan pendidikan harus menjadi kunci utama dalam pembentukan generasi inklusif, bermoral, dan anti kekerasan. Pada akhirnya, pencegahan terorisme harus dimulai dari diri kita sendiri dengan membiasakan sikap toleran, menolak ujaran kebencian, dan memilih jalan damai dalam setiap tindakan. Mulailah dari dirimu sendiri, karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang kita ambil hari ini.